Halo dan selamat datang kembali di tutorial Adobe After Effects. Untuk pemula bersama saya Pandi Masra, dan di tutorial kali ini kita akan membuat sebuah animasi objek yang berada di depan. Kita bagi menjadi 3 seperti di video kali ini. Jadi ini adalah bukan objek benda tapi objek diri sendiri yang saya bagi menjadi 3 seperti video kali ini. Sini dan di sini. Jadi bagaimana animasi ini dibuat? Animasi ini dibuat di dalam program Adobe After Effects. Nah, saya akan tunjukkan langkah demi langkah pembuatan animasi ini di dalam tutorial kali ini. Jangan lupa saksikan video ini sampai habis. Oke, halo dan selamat datang kembali. Terima kasih teman-teman sudah melanjutkan menonton video kali ini ya. Jadi kita langsung buka aplikasi Adobe After Effects kita. Kita buka new project. Sebelumnya kita sudah pernah bahas untuk new project kita gunakan komposisi 1920 dikali 1080 dengan frame rate 59,94 frame per second dengan durasi 20 detik dan background color warna hitam. Oke, ini adalah bagian komposisi yang akan kita gunakan untuk mengatur video. Adalah bagian preview dan bagian input. Kita sebelumnya sudah siapkan 3 buah video yang berbeda. Jadi masing-masing video akan kita import ke dalam sini. Nah, ini adalah videonya. Ini adalah 3 video. Yang pertama adalah bagian yang di belakang, yang kedua juga di belakang, dan yang ketiga adalah di depan. Nah, untuk membuat gambar ini menjadi gambar yang paling depan, ini sudah jadi depan, tetapi di belakangnya tidak terlihat. Nah, untuk membuat di belakang terlihat, kita perlu gunakan yang namanya rotobrush, karena ini gambar yang bergerak, tidak stabil. Berbeda dengan ketika contohnya seperti ini. Ini adalah 2 gambar. Ketika kita gunakan masking saja, kita buat mask, kemudian kita rubah bentuknya, kita perkecil di sini. Nah, kedua video akan langsung menjadi satu. Contohnya seperti ini. Halo dan selamat datang kembali di tutorial Adobe After Effects. Nah, inilah contoh sederhana. Kita hanya menggunakan mask, tapi hanya berlaku untuk video dengan background yang sama dan posisi yang tidak terlalu banyak bergerak atau fix posisinya. Tetapi karena ini adalah posisinya di tengah-tengah, jadi dari 2 video tadi kita tumpuk di bagian tengah-tengahnya. Jadi kita perlu menggunakan rotobrush. Nah, bagaimana kita menggunakan rotobrush ini? Kita bisa langsung klik 2 kali di bagian layer yang akan kita rotobrush. Ini adalah layer yang paling atas yang kita rotobrush terlebih dahulu. Ini adalah gunakan rotobrush di tool yang ini, rotobrush tool. Nah, kita dapat langsung drag bagian rotobrush yang akan kita inginkan. Misalnya di bagian objek ini. Pastikan dulu ini resolusi yang kita gunakan adalah full. Kemudian layer yang kita rotobrush kita pilih bagian yang akan kita rotobrush. Nah, ini misalnya. Ketika pilihan kita sudah memilih ini, maka kita tinggal langsung rotobrush. Untuk menambah, ketika warnanya hijau, kita tinggal klik dan cari bagian yang mau ditambah. Dan ini bagian lebih kita bisa delete dengan menggunakan Alt pada keyboard dan klik kiri. Nah, itu artinya kita menghapus bagian yang di luar. Ini kita hapus dulu. Alt klik kiri, hapus lagi, kita hapus lagi. Nah, selanjutnya ini kita tambah lagi, tinggal klik kiri, kita tambah. Nah, cara sederhananya adalah seperti ini. Setelah kita selection, kita tinggal pencet space di bagian layer yang kita akan rotobrush, kita tinggal space dan kita tunggu. Nah, ini melebar terlalu banyak, jadi kita potong dulu. Kita potong bagian yang melebar ini.
Ini bagian yang kita ingin tambahkan dan kita hapus di bagian ini. Kita tambah di sini, kita hapus, tambah, dan sini kita hapus sedikit. Kita tambah di sini dan hapus di sini. Selanjutnya kita hapus dan kita tambah. Di sini kita tekan space kembali. Kita perbaiki dulu bagian yang ingin kita perhalus, kita perbaiki. Oke, ini kita perbaiki dulu. Kita bisa lanjut space. Halo dan selamat datang kembali di tutorial. Ini akan bekerja secara otomatis mengikuti pergerakan dari objek yang kita rotobrush. Nah, untuk melakukan ini kita tinggal menunggu sampai selesai. Jadi kita tunggu sampai selesai, nanti videonya akan saya pause atau percepat ya, supaya tidak terlalu lama menghabiskan waktu. Atau ketika kita sudah yakin, kita tinggal freeze panel di sini dan dia akan secara otomatis membuat bagian panel yang tadi kita freeze dan tidak berubah-ubah lagi. Kita tinggal tunggu saja hasilnya. Oke, setelah kita freeze panel, kita bisa lanjutkan video yang tadi ya. Setelah kita freeze panel, kemudian sini akan langsung muncul 3 video. Nah, sudah menjadi satu video. Kita bisa close. Selanjutnya kita tinggal sesuaikan kontras ya. Halo dan selamat datang di video supaya lebih sesuai dengan kontras yang kita inginkan. Jadi misalnya dalam rotobrush ini kita bisa sesuaikan efek dari feather, kita bisa tebalkan sedikit. Kemudian dari motion blur kita bisa tambahkan motion blur sedikit. Akan sampel frame lebih tinggi, tapi itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama tentunya. Nah, untuk kali ini kita tinggal atur bagian mulai dari video yang kita inginkan. Jadi misalnya di bagian ini belum mulai muncul, yang bagian bawah ini kita bisa tarik. Nah, ini misalnya kita mulai di bagian berapa. Nah, yang pertama ini kita duplikat dahulu, CTRL-D, terus paling belakang supaya gambar menyatu kembali, tapi di depannya terdapat gambar lain. Halo dan selamat datang kembali. Tapi kita hapus efek yang kita buat. Nah, ini supaya lebih menyatu. Halo dan selamat datang kembali. Jadi sini dia sudah muncul, kemudian ini belum muncul dan muncul setelah. Nah, seperti itu. Dan di sini terdapat edges atau bayangan yang sangat jelas terlihat. Untuk menyamarkan itu kita bisa gunakan feather. Kita tambahkan feather di dalam mask. Kemudian kita lakukan hal yang sama di dalam video yang kedua.
Nah, ini akan terlihat di sini bayangan dari feeder ini. Semakin keras, semakin besar dia akan semakin keras. Nah, itu sesuaikan lagi ya dengan kebutuhan teman-teman. Jadi untuk membuat objek seperti berbayang itu adalah caranya seperti tadi dengan menggunakan rotobrush. Kita bisa sesuaikan efek atau bayangan yang muncul, kita bisa sesuaikan, dan di sini kita bisa atur. Nah, ini terlihat bayangan di atas, kita bisa atur feedernya jangan terlalu keras, saya 100. Nah, di sini sudah terlihat lebih menyatu, tetapi di sini masih ada gambar yang terpotong. Jadi kita ini, atau dengan cara lain kita bisa naikkan max-nya ke atas. Kita bisa max-nya kita naikkan ke atas. Kita bisa naikkan ke atas seperti ini. Jadi dia akan tidak terlihat di layar. Halo dan selamat datang. Nah, untuk objek yang saya ambil di sini sebelumnya adalah terdapat di layar yang pertama, tetapi bisa berubah menjadi layar yang kedua karena di layar yang pertama itu ditutup dan diambil kembali di layar yang kedua. Jadi di sini seakan-akan memang benar itu layarnya saya ambil, dan dia akan bergerak dan diambil oleh action yang kedua. Ini botol ini sebenarnya memang ada satu dan bisa diambil oleh kedua objek karena memang ditutupi pada saat objek yang pertama. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan efek suara di dalam aplikasi Adobe Premiere ya tentunya, supaya lebih mempercepat kerjaan kita. Jadi sekian, terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Selamat mengerjakan video-video teman-teman selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa. Halo dan selamat datang kembali di video tutorial Adobe After Effects untuk pemula. Dan di video kali ini kita akan membuat animasi seperti ini. Jadi saya akan duduk di sini dan di sini ada